نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah ayyuhat talabah hafizakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul di salah satu di antara rumah-rumahnya, yaitu salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian kita dari yang kita ambil dari satu kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj, yaitu 40 hadis yang membicarakan tentang at-tarbiyah, pendidikan, wal manhaj, serta manhaj as-salaf fi kaifiyat ta'amul fi da'watin nas, cara atau metode dalam bermuamalah fi da'watin nas, kaitannya mendakwahi manusia hasban nusus asy-syar'iyyah, sesuai dengan nas-nas syar'i, wifqa tariqati salafis salih, yang berpatokan dengan tariqah, metode as-salaf as-salih, dari kalangan as-salafus salih umus sahabah ridwanullahi alaihim ajmain. Ya, jadi al-manhaj, yang dimaksud dengan al-manhaj dalam judul kitab ini adalah kaifiyah at-ta'amul fi da'watin nas, bagaimana cara berinteraksi, bermuamalah dengan manusia, khususnya adalah fi dakwah, di dalam mendakwahi mereka, yang mana dalam berdakwah tersebut hasban nusus asy-syar'iyyah, disesuaikan oleh atau dengan nas-nas syar'i, wifqa tariqati salafis salih, sesuai dengan pemahaman metode yang telah ditempuh oleh as-salafus salih dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. As-salaf wa huwa min kalimati salafah bimakna sabaqa, as-salafiyun humus sabiqun al-awwalun minal muhajirina wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini yang disebut dengan manhaj, metode dalam kita memahami agama ini, dalam kita berdakwah
atau mendakwahi manusia, yang mana mereka telah menorehkan tinta emas sejarah mereka, perjalanan mereka, yang mana dakwah mereka telah diakui, mereka telah memiliki peran yang besar di dalam menyebarkan agama ini. Mereka adalah sebaik-baik manusia yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Mereka adalah orang yang paling baik pemahaman terhadap ilmu agama, terhadap syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perintah, maka tentu mereka yang pertama kali menjalankan perintah itu sebelum yang lain. Apabila ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah mereka orang-orang yang pertama yang menjauhi dan menghindari larangan tersebut. Lewat mereka, dakwah ini atau agama ini, kita bisa merasakan indahnya agama itu. Tanpa mereka, maka sudah tentu kita tidak akan bisa menikmati indahnya agama ini, karena agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui generasi yang pertama dari kalangan para sahabat. Kemudian para sahabat mengajarkan kepada at-tabi'in, orang-orang yang datang setelah mereka. Orang-orang yang dari kalangan para tabi'in, yaitu yang mengikuti petunjuk, yang mengikuti ajarannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian tabi'in mengajarkan kepada at-tabi'in. Maka di marhalah at-tabi'in ini, di situ muncul a'immatul arba'ah, yaitu imam yang 4 dari kalangan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ajma'in. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Abu Hanifah pernah melihat salah seorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa Abu Hanifah itu adalah tabi'in. Mereka adalah yang disebut dengan al-qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah, 3 generasi yang mendapatkan keutamaan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zaman kemudian setelahnya. Qarni, zaman Nabi adalah para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, setelah mereka adalah dari kalangan at-tabi'in. Kemudian setelah at-tabi'in wa huwa at-tabi'. Begitulah ilmu agama yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wariskan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian para sahabat mewariskan kepada tabi'in, dan tabi'in mewariskan kepada generasi setelahnya, yaitu at-tabi'in sampai hari ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati dzahirina 'alal haqq. La tazalu ummati dzahirina 'alal haqq. Maka akan senantiasa ada dari umat dzahirina 'alal haqq, yang mana senantiasa mereka menampakkan kebenaran sampai tegaknya hari kiamat. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifah, ya, senantiasa akan ada satu kelompok dari kalangan umatku, dzahirina 'alal haqq, yang mereka senantiasa berpegang teguh dengan kebaikan itu. Mereka mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika
mereka mendengar wasiat dari wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara wasiat itu yang disebut dengan nasihatun muwaddi'in, nasihat wasiat terakhir. Faka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in. Para sahabat ketika mendengar nasihat tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in. Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah wasiat terakhir yang kau wasiatkan kepada kami. Fa'ausina, maka nasihatilah kami, maka berikanlah wasiat kepada kami ya Rasulullah. Usikum bitaqwallah. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika wasiyatul awwalina wal akhirin. Wasiat orang-orang yang terdahulu dan wasiat orang-orang yang datang kemudian. Alaikum bis-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasi. Kemudian wasiat yang kedua, hendaklah kalian mendengar dan mentaati kepada pemimpin-pemimpin kalian. Sungguh pun pemimpin-pemimpin itu dari kalangan budak sekalipun. Jikalaupun budak kemudian dia resmi menjadi pemimpin, maka hendaklah kalian wajib untuk taat, mendengar dan mentaati setiap apa yang menjadi perintahnya, ma lam yu'mar bimaksiyah, selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsiran. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang ketiga, sungguh di antara kalian yang hidup sepeninggalku, yang hidup setelahku akan mendapati banyak perselisihan. Banyak terjadi perselisihan di antara kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang obat penawar ketika di antara umat manusia yang hidup sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendapati banyak perselisihan itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, berpegang teguh dengan ajaran wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan ajaran-ajaran yang telah diamalkan oleh para sahabat. Addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnahku, gigitlah ajaran-ajaranku yang telah diamalkan oleh para sahabat, sebagaimana apa yang juga telah diajarkan oleh khulafa'ur rasyidin, yaitu para khalifah yang mendapatkan petunjuk, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Ya, addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah ajaranku dan gigitlah sunnahku dengan gigi-gigi geraham kalian. Gigitan yang terkuat, gigitan yang kalau sudah menggigit maka tentu ini adalah sesuatu yang sangat kuat, tidak akan bisa terlepas. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang hari ini mendapati banyak perselisihan, entah hal itu perselisihan yang terjadi di antara sesama umat manusia secara umum, atau perselisihan yang terjadi di antara agama satu dengan agama yang lain. Terlebih adalah secara khusus perselisihan yang terjadi di tubuh kaum muslimin. Maka wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati perselisihan itu, hendaklah kalian berpegang teguh dengan ajaranku, berpegang teguh dengan sunnahku, berpegang teguh dengan ajaran para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang ibarat ketika mereka mengambil air, itu adalah mereka langsung mengambil air dari sumbernya, mengambil ajaran tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua yang hari ini kita mendapati banyak perselisihan itu. Maka hendaklah setiap kita bersemangat di dalam memahami ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari hadis-hadis yang sahih, yang kita ambil dari dalil-dalil nas-nas
baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah As-Sahihah, sunnah yang jelas sanadnya menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sanadu minad-din, bahwa sanad itu adalah bagian dari agama. Laulas sanad, kalau bukan karena sanad, maka niscaya setiap orang akan mengatakan sesuai dengan kehendak hatinya. Mereka sengaja menisbatkan sebuah ajaran yang mereka sangka baik tanpa mengindahkan apakah hal tersebut diperintahkan oleh Rasulullah SAW atau tidak. Yang penting ikhlas, yang penting amalannya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memikirkan bahwa apakah amalan tersebut disyariatkan oleh Rasulullah SAW atau tidak. Maka tentu kalau setiap orang bisa membuat syariat, kalau setiap orang bisa menisbatkan sebuah amalan sebagai agama, maka rusaklah dan hancurlah ajaran agama ini. Karena tidak cukup dengan mengatakan ikhlas, yang penting ikhlas, tetapi ikhlas dan mutaba'ah. Al-ikhlas maka ala Allah. Yang disebut dengan ikhlas adalah ketika sebuah amalan itu hanya ditujukan betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal mutaba'ah maka ala sunnah. Yang disebut dengan al-mutaba'ah yaitu ketika amalan tersebut sesuai dengan sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya setiap kita berusaha dengan semaksimal mungkin meluangkan waktu kita untuk berkumpul di tempat ini, mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, yang mana dengan bahasa tersebut Al-Quran diturunkan, dengan bahasa tersebut hadis Rasulullah SAW. Kemudian dengan bahasa tersebut Rasulullah SAW mengajarkan dan menyampaikan sunnah. Ini adalah kesempatan besar. Ini adalah potensi yang perlu kita gali dan wajib kita ketahui. Ketika setiap kita bisa menghafal Al-Quran, maka hendaklah kita juga barengi dengan pemahaman, yaitu dengan cara mempelajari bahasa Arab, karena Al-Quran turun dengan bahasa itu. Qanifiddin rahimani wa rahimakumullah, itu tentang al-manhaj. Arba'una hadisan, 40 hadis yang membicarakan tentang pendidikan dan manhaj as-salaf fit ta'amul, di dalam bermuamalah dan interaksi kepada manusia, utamanya adalah ketika mendakwai mereka kepada jalan kebenaran. Al-hadithul awal, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-hadithul awal, hadith yang pertama, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadits yang pertama dari sahabat Umar bin Khattab, yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat, ai itibarun niyyah fi jami'il a'mal. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya. Maka di dalam ungkapan ini itibarun niyyah fi jami'il a'mal, yaitu niat yang mana niat tersebut mencakup seluruh amalan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi semua amalan itu tergantung daripada niat. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Wa inna likulli imri'in ma nawa kamalu adlillahi ta'ala wa annahu yu'ti man yasha'u bi fadlihi
wa yu'adzibu man yasha'u bi adlihi wa la yadlimu rabbuna ahada. Wa qawluhu faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Adapun ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hal ini menunjukkan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada siapa-siapa saja yang Allah kehendaki. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengadab, menyiksa di antara hamba-hambanya siapa saja yang Allah kehendaki dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wala yadlimu rabbuna ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabb kita tidak akan pernah mendolimi seseorang pun. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan siapa yang Allah akan berikan karunia di antara hamba-hambanya yang Allah kehendaki, yang mana hal itu adalah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah barang tentu ketika ada orang yang beramal kebaikan, al jazaa'u min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kebaikan kepada mereka yang beramal kebaikan, ini sudah barang tentu bahwa itu adalah sebuah keadilan. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab, menyiksa di antara hamba-hambanya sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena mereka melakukan sebuah kemaksiatan. Ini yang disebut dengan keadilan. Jadi tidak dikatakan adil ketika orang berbuat baik tidak ada balasannya, sebagaimana ketika orang melanggar sebuah peraturan kemudian dibiarkan. Nah, semua adalah karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Rasulullah mencontohkan tentang apa yang telah beliau sampaikan di awal. Yaitu contoh, faman kanat hijratuhu ilallah, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Maka di dalam ungkapan ini fihi targhib fil ikhlas, anjuran setiap kita agar mengikhlaskan setiap amal perbuatan. Anjuran supaya kita itu ikhlas. Anjuran atau mengajak kita semuanya supaya selalu mengedepankan keikhlasan. Wa anna man arada al-ikhlas bisidqin u'ina alaihi. Di dalam ungkapan ini juga menjelaskan bahwa barang siapa yang betul-betul menginginkan keikhlasan di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Ini tentu al-ikhlasu bil mujahadah. Yang namanya ikhlas itu butuh perjuangan, tidak hanya di awal saja. Ya, tetapi al-ikhlasu syartun tatabu'iyun. Ikhlas adalah sebuah syarat yang harus senantiasa diperhatikan, yaitu secara berkesinambungan, baik di awal, di tengah maupun di akhir. Baik ketika akan melakukan sebuah amalan, begitu pula ketika orang tersebut sedang beramal, begitu pula ketika di akhir orang tersebut menyelesaikan sebuah amalan. Jadi sebagaimana diibaratkan ketika api itu kalau bahan bakarnya awal itu banyak, maka dia akan menyala dengan besar. Maka bagaimana supaya tetap besar api tersebut? Maka harus senantiasa diberikan tambahan bahan bakarnya. Begitu pula niat dan keikhlasan di dalam hati kita.
Barangkali ketika awal-awal kali datang dari rumah ikhlas lillahi ta'ala, sampai pun setiap kita mengorbankan ya dari setiap hal-hal yang tidak ringan ketika antum bisa sampai di tempat ini, membutuhkan perjuangan yang berat ya. Maka di awal kita jaga keikhlasan kita, sebagaimana antum hadirnya di tempat ini adalah dalam rangka untuk menuntut. Begitu pula ketika Anda sampai di tempat ini, barangkali ada sesuatu yang mungkin apa yang Anda bayangkan, apa yang antum inginkan, bisa jadi ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang antum cita-citakan ketika antum belum sampai di tempat ini. Oh ternyata, dan seterusnya. Atau ada sesuatu yang diinginkan, yaitu ilmu, dan diajarkan ilmu bahasa Arab iya, ilmu agama iya, tetapi barangkali dari segi makanannya, barangkali dari segi hal-hal yang banyak sekali antum bisa mencarinya, hal-hal yang sangat banyak sekali yang antum bisa melihatnya sendiri karena antum sudah dewasa. Nah, maka kembali tetap keikhlasan tersebut senantiasa kita jaga. Jangan sampai hanya ketika awal-awalnya saja yang membara begitu besarnya, karena tanpa tambahan bahan bakar, tanpa adanya suplemen untuk senantiasa menjaga keikhlasan tersebut, dikhawatirkan di tengah perjalanan kita mati dan padam kobaran api niat setiap kita. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keselamatan dan keistiqomahan di dalam menjalani kehidupan kita, utamanya adalah selama kita menuntut ilmu agama. Tidak ada ya sebuah kesuksesan itu hanya dengan leha-leha. Semua kesuksesan dibarengi dengan apa? Jerih payah dan usaha. Ya. Dibutuhkan perjuangan yang tidak sedikit, perjuangan yang sangat berat untuk kita bisa meraih al-ilm. Tetapi yakinlah bahwa inna masyaqqata talabul ilmi taqubuhu ladzatu. Sesungguhnya jerih dan perih dan payahnya di dalam kita menuntut ilmu, taqubuhu ladzatuhu, akan hilang ketika kita sudah bisa merasakan bagaimana manisnya ilmu agama. Ikhwatul Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayuhat talaba hafizakumullah taala. Maka di dalam ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Di dalam ini adalah menjelaskan kepada kita anjuran supaya setiap kita senantiasa menjaga keikhlasan. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, maka barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia atau hal-hal yang ia ingini dari sebuah dunia, awim ro'aten yang kiuha, atau secara khusus dunia yang menjadikan setiap orang terlena, bahkan seorang laki-laki yang al-hazimut taqi, seorang laki-laki yang yang hazimut taqi, orang yang laki-laki yang bertakwa sekalipun bisa goyah, yaitu dengan urusan wanita. Allah Nabi sebutkan secara khusus awim ro'atin yang kihuha, atau hijrahnya karena urusan wanita yang ingin ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kembali kepada apa yang ia niatkan. Fihi muwafaqatu sunnati lil Qur'an wa ta'kidun ma jaa'a fil Qur'an. Maka di dalam ungkapan ini adalah menunjukkan bahwa sunnah itu selalu sesuai dengan Al-Quran, bahwa sunnah datang untuk menguatkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi
Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kata Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridu harthal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan perniagaan atau harthal akhirah. Harth itu adalah menanam. Barang siapa yang menginginkan akhirat, nazid lahu fi harthihi, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala atau kami akan menambah untuknya hartanya. Ya. Tanamannya atau apa? Perjuangannya, pahalanya. Wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha, maka barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka Allah akan memberinya sesuai dengan apa yang ia inginkan. Akhirat Allah tambah, dunia Allah berikan sesuai dengan apa yang menjadi yang ia inginkan. Sebagaimana dalam hadis tadi disebutkan, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Allah ulang, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrahnya adalah untuk Allah dan adalah dari Allah untuk Allah dan Rasulnya. Artinya ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Ya. Tetapi begitu faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tidak diulang kata fa hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, tidak. Tetapi cukup apa? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini menunjukkan bahwa dunia itu adalah perkara yang sangat hina apabila dibandingkan dengan urusan akhirat. Qatal Islam rahimani wa rahimakumullah, ayuhat talabah hafizakumullah. Ini sesuai dengan apa yang telah Allah firmankan. Barang siapa yang menginginkan perniagaan, perbendaharaan akhirat, maka Allah akan menambah untuknya perbendaharaannya. Barang siapa yang menginginkan perbendaharaan dunia, maka Allah akan memberikan kepadanya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Maka bagi orang-orang yang menginginkan perniagaan, perbendaharaan dunia, maka Allah tidak akan pernah memberinya, dan dia tidak akan pernah mendapatkan bagian akhirat sedikit pun. Maka sedikit pun dia tidak akan pernah mendapatkan apa bagian dari kehidupan Tapi lain halnya ketika mereka orang-orang yang memperjuangkan akhiratnya, maka Allah akan memberikan dunia untuknya. Kenapa? Karena setiap rezeki yang Allah berikan kepada manusia sudah Allah tulis sebelum manusia lahir ke alam dunia. Semua rezeki sudah Allah tentukan. Dan Allah tidak akan pernah mendolimi dari salah satu seorang pun di antara hamba-hambanya. Dan tidaklah seseorang meninggal melainkan dia telah mengambil semua jatah rezeki yang telah Allah tulis pun. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengumpamakan bahwa kehidupan dunia adalah orang yang mengejar dunia layaknya orang yang mengejar bayangannya sendiri. Semakin ia kejar, bayangan tersebut akan semakin lama. Tapi begitu dia balik pergi, apa? Bayang-bayangannya apa? Bayangannya akan ngikut kepada orang tersebut. Betul tidak? Itulah perumpamaan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dunia apapun itu bentuknya, yang zuyyina lin-nasi hubbus syahwati ya, minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal khailil musawwamah. Entah itu wanitanya, entah itu anaknya, entah itu tunggangannya, entah itu harta bendanya, itu dunia. Allah akan berikan semua. Allah akan berikan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk orang tersebut. Tetapi kalau akhirat, kita harus berlomba-lomba untuk mengejar akhirat itu.
fihi anna qabulal amal la budda fihi min talazumi salahi bainal ikhlasi fil batini wal ittiba'i fil zahir. Maka di dalam hadis ini juga menjelaskan tentang bahwa diterimanya amalan ya, itu harus ada dua hal yang menyertainya supaya amalan tersebut diterima. Yang pertama ikhlas dalam batin seseorang. Kemudian yang kedua ittiba'u fi dzahir, dan dzahirnya adalah bahwa amalan tersebut mencontoh perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barangkali itu ikhwah hadis yang pertama yang kita bisa baca di kesempatan yang mulia ini. Barangkali sebelum kita tutup ada satu atau dua pertanyaan yang bisa kita jawab, maka kita jawab. Kalau tidak, bisa ditanyakan kepada yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian di pekan depan insyaallah kita bisa akan melanjutkan hadis yang kedua. Nah, kalau tidak, mungkin kita akan tambahkan sedikit bahwa di dalam hadis ini al-muallif mengawali hadis yang pertama adalah yang disebut dengan haditsun niyah. Hadis tentang niat. Maka niat yang para ulama menjelaskan bahwa niat bisa diartikan dengan ikhlas, keikhlasan. Jadi dalam hadis ini atau muallif menginginkan dengan dibukanya hadis niyah ini, harapannya adalah supaya senantiasa mengedepankan keikhlasan dalam setiap aktivitasnya. Hal ini juga sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Bukhari dan imam-imam yang lain, begitu pula Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mereka mengawali kitabnya dengan haditsun niyah. Dengan apa? Hadits an-niyah. Apa itu hadits niyah? Yaitu hadits ini dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena ikhlas itu adalah asas kulli syai'. Keikhlasan itu adalah merupakan fondasi segala sesuatu. Maka ketika keikhlasannya rusak, maka rusak pula amalan-amalan yang lain. Maka rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Berapa banyak amalan yang kelihatannya kecil, tetapi hal tersebut azimun, besar di sisi Allah pahalanya, itu gara-gara niat. Dan berapa banyak amalan yang besar tetapi tusaghiruhu an-niyyah, bisa kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala gara-gara niat. Gara-gara niat. Orang yang hanya sekedar memberikan, bahkan seorang wanita yang pelacur sekalipun, dia berbuat baik, hendak ingin apa? Memberikan minum kepada seekor anjing. Kelihatannya amalan sepele, kelihatannya amalan. Nah, tapi begitu orang tersebut meniatkan adalah dalam rangka lillah, dalam rangka untuk menolong dan ikhlas tidak mengharapkan apa-apa, maka bisa bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika ada sebuah amalan yang disebut dengan jihad fi sabilillah. Tapi liyuqal, dia jihad supaya disebut bahwa fulan adalah mujahid, supaya disebut bahwa fulan adalah seorang pemberani.
atau al-qari, seorang yang pembaca Al-Qur'an yang bagus bacaannya. Liyuqal, supaya apa? Dikatakan bahwa dia adalah al-qari, supaya dikatakan adalah dia orang yang ini dan itu. Ingin mengharapkan apa? Balasan pujian dari manusia. Maka amalan yang besar, ya, seperti halnya jihad, seperti halnya membaca Al-Qur'an, maka akan bernilai hina, kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah tidak akan menerima ketika hal itu tidak dibarengi dengan niat yang baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaknya setiap kita selalu berusaha untuk menjaga keikhlasan itu. Ikhlas mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk kita amalkan. Dan keikhlasan harus senantiasa kita jaga. Keikhlasan harus senantiasa kita perjuangkan. Ya, karena dengan ikhlas tersebut kita akan bisa meraih kebahagiaan dalam hidup kita. Kebahagiaan seseorang itu sangat bergantung dengan besar dan kecilnya keikhlasan yang ada di dalam hati. Motivasi seseorang atau motivasi hidup seseorang itu tergantung daripada keikhlasan di dalam ia beramal. Giat dan tidaknya seorang dalam beramal itu sangat bergantung dengan keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Maka kalau dia merasa bahwa amalannya itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun dia sendirian dia akan tetap semangat. Ketika ramai-ramai dia juga tetap semangat. Artinya semuanya apa? Adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sendirian maupun ketika bersama orang lain, maka tidak akan pernah apa? Menjadikan dirinya bergeming. Artinya apa? Tetap senantiasa dia bersemangat dalam mengerjakan sebuah amal. Walaupun orang tidak menilai, walaupun orang tidak mengatakan, tapi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Ia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu syaitan tidak akan mampu mengganggu orang-orang yang memiliki keikhlasan di dalam hati. Kata Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang perkataan iblis, la'ughwiyannahum ajma'in, dan dia bersumpah wa bi'izzatika. Iblis bersumpah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah ayat disebutkan la'ughwiyannahum ajma'in, maka saya akan menyelewengkan semua anak turun Adam illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang memiliki keikhlasan di dalam hati. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu satu hari yang tidak akan mendatangkan manfaat al-mal, harta, wala banun, tidak pula anak keturunan, illa man atallah, kecuali mereka yang datang menemui Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, yang memiliki hati yang selamat, hati yang ikhlas, beribadah, beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tambahan dari kami tentang keikhlasan tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keikhlasan kita di awal, tengah maupun di akhir kesudahan setiap kita semua. Dan kita akhiri pertemuan kajian pada sore yang mulia ini, sore yang baik ini, dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.